Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke guys, di video kali ini gue mau membahas seputar garam ikan ya. Jadi di sini gue mau membahas tentang 4 hal mengenai tentang garam ikan ini ya. By the way, yang pertama yang bakal gue bahas yaitu fungsi utama garam ikan untuk ikan lohan ya. Lalu yang kedua, penggunaan garam ikan untuk akuarium ikan lohan itu seperti apa ya guys. Terus pembahasan yang ketiga, gue mau membahas apakah garam ikan ini berbahaya atau tidak apabila garam ikan ini dicerna oleh ikan lohan kalian ya. Lalu yang keempat, gue mau membahas tentang kebuktian apakah garam ikan ini bisa merusak namanya media filter, bioring. Kan banyak banget nih yang nanya, katanya garam ikan ini bisa menyebabkan bioring ini fungsi utama bioringnya itu jadi nggak berjalan dengan baik ya. Kan fungsi utamanya bioring itu untuk memberikan bakteri baik. Nah kalau misalkan kecampur sama garam ikan, katanya jadi berbahaya guys. Nah gue mau menjelasin nih guys kepada kalian semua ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama tentang garam ikan ya. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi utama dari garam ikan ini untuk ikan lohan. Apa sih fungsi utamanya? Nah nih guys, jadi buat kalian semua wajib banget ya namanya penggunaan garam ikan untuk akuarium ikan lohan kalian ya. Nah, fungsi utama dari garam ikan ini yaitu untuk mencegah ikan lohan kalian apabila ikan lohan kalian gampang stres atau gampang menghitam. Nah, misalkan kalian mau mencegah ikan lohan kalian stres, kalian bisa penggunaan garam ikan ini guys. Nah, fungsi utamanya seperti itu guys, untuk mencegah penyakit ikan. Lalu fungsi kedua dari garam ikan ini untuk menetralisirkan pH air di akuarium ikan lohan kalian. Kayak misalkan nih, akuarium ikan lohan kan nggak boleh yang namanya terlalu dingin. Nah untuk kalian semua yang pengen netralin namanya air akuarium tanpa biaya mahal ya, kayak misalkan kalian nggak mau pakai heater karena heater kan mahal juga ya, pakai listrik juga. Nah gue saranin nih, kalau kalian mau cari irit, mau netralin pH air di akuarium, pakai garam ikan aja juga udah cukup guys. Contoh ya, tadi gue ngisi sore airnya agak dingin. Sekarang nih gue record video jam 7 malam, airnya agak hangat guys. Jadi suhu airnya stabil ya, nggak terlalu dingin. Jadi fungsi utama dari garam ikan ini untuk netralisirkan kondisi air ya, jadi nggak terlalu dingin banget guys. Terus fungsi ketiga dari garam ikan ini untuk mengobati ikan lohan kalian yang sedang sakit. Nah kalau misalkan ikan kalian lagi sakit, ikan kalian nih misalkan mojok di dasar akuarium atau di pojokan filter akuarium, atau bahkan ikan lohan kalian lagi sakit ya, namanya barefoot atau ya luka-luka ringan ya guys. Nah gua saranin untuk penyembuhannya pakai garam ikan guys. Nah penyembuhannya sih setelah kalian ya mau pakai heater atau tidak, tapi yang diutamakan pakai garam ikan kalau untuk menyembuhkan ikan lohan kalian yang sedang sakit guys. Jadi fungsi utama dari garam ikan ini sangat worth it banget ya
untuk mencegah ikan lohan sakit, bisa juga. Lalu menetralisirkan air akuarium. Yang ketiga, untuk menyembuhkan ikan lohan kalian apabila lagi sakit ya guys. Itu dari fungsi utama garam ikan. Lalu kita ngebahas yang kedua, cara penggunaan garam ikan untuk akuarium ikan lohan. Nah, buat kalian nih yang para pemula, pasti kan ngasal-ngasal nih ya penggunaan garam ikannya untuk akuarium ikan lohan. Nah, di sini gue mau ngajarin nih guys tentang penggunaan garam ikannya. Penggunaan garam ikannya kalian digunakan setelah menguras air akuarium ya. Kayak misalkan nih air akuarium kalian segini. Nah, kalian kuras nih 30% dari kapasitas air sebelumnya. Kalau misalkan udah dikuras air akuariumnya, lalu kalian isi air akuarium yang baru. Nah, setelah kalian isi dengan air akuarium yang baru, lalu kalian taruh nih garam ikannya. Nah, untuk penggunaannya setelah habis pengurasan ya. Nah, kalau misalkan setelah kalian nih nguras air akuariumnya kapan, misalkan 3 hari sekali, atau sehari sekali, atau seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, itu setelah kalian ya. Kalau di sini akuarium ikan lohan gua nih ukuran 1 meter, terus di konteng ada 4 ikan lohan. Gua kuras air akuariumnya itu sekitar seminggu sekali guys. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu gua kuras air akuarium. Nah, untuk penggunaan garam ikannya sedikit aja ya, jangan terlalu kebanyakan. Gua sih kalau untuk akuarium ikan lohan gua nih yang 1 meter, gua penggunaannya segini doang guys. Nah, segini doang ya. Jadi jangan terlalu kebanyakan untuk penggunaan garam ikannya. Nah, misalkan kalian beli garam ikan ini kan 1 bungkus besar ini. Nah, kalian jangan langsung dicelupin semua ya, itu salah banget ya. Kalau misalkan akuarium kalian kecil ya, kalian sedikit-sedikit aja. Penggunaan garam ikan ini bisa sampai berbulan-bulan guys. Kalau kalian mau tahu ya, jangan sekali pakai doang, itu salah banget guys. Jadi sekiranya aja ya, sedikit-sedikit aja. Lalu gue mau membahas tentang ini nih. Apabila garam ikan ini dicerna oleh ikan lohan, apakah berbahaya atau tidak? Kita buktikan ya. Guys, kita buktikan ya. Nah, kan tekstur garam ini kan kasar, besar-besar pula. Nah, kalau misalkan dicerna oleh ikan lohan, berbahaya atau tidak? Kita lihat guys. Dicerna ya, tapi dibuang guys, dimuntahin. Nah, jadi buat kalian jangan takut nih guys, jangan takut, jangan khawatir. Apabila garam ikannya dicerna oleh ikan lohan, pasti dimuntahin kok. Pasti dimuntahin guys. Tuh, dimuntahin ya. Jadi apabila garam ikan ini dicerna oleh ikan lohan, kalian nggak harus khawatir ya. Garam ikannya nggak dicerna, cuman diemut-emut doang, habis itu dilepeh. Nah, gue buktiin nih buat kalian ya, nggak ada efek apapun kan. Jadi aman-aman aja guys. Apabila kalian lagi ngisi garam ikan terus dicerna, diemut-emut, nah itu cuman dikunyah-kunyah doang, habis itu dilepeh lagi guys. Jadi aman ya guys. Udah gue buktiin nih. Kemarin kan ada yang nanya, gimana bang kalau misalkan garam ikan dicerna oleh ikan lohan, apakah berbahaya atau tidak? Nggak berbahaya ya, sudah gue buktikan. Oke, kita bahas tentang masalah terakhir nih, masalah sensitif. Banyak banget yang nanya sama gua, katanya nih garam ikan apabila berkontraksi dengan media filter bioring apakah berbahaya? Gue sih sebenarnya maaf aja ya, gue belum ngerti yang namanya media filterasi ini ya. Apabila ketemu sama garam ikan, gue sih namanya baru belajar juga, belum paham. Nah, gue nggak bisa jawab ya. Gue di sini menggarisbawahi dan cari aman aja nih. Nah, misalkan kalian
pelihara ikan lohan, media filternya jangan dikasih bioring aja dulu guys, sebelum ada yang namanya pembuktian ya, mungkin dari konten kreator lain atau senior lainnya ya tentang ikan lohan. Nah, kalau misalkan udah ada kebuktian ya kalau garam ikan ini berbahaya apabila ketemu sama bioring ini, nah kalian jangan dilakukan ya. Nah, di sini gue garis bawahi aja ya, media filter gue sekarang udah gue ubah. Sekarang gue pakai media filternya cuman kapas filter sama biobol doang guys. Semenjak kemarin pro dan kontra ya, namanya di YouTube katanya garam ikan ini berbahaya apabila ketemu bioring. Nah, gue langsung ubah nih konsep media filternya, jadi cuman pakai kapas filter sama biobol doang. Gue cari aman aja guys, karena kan belum ada pembuktiannya nih kalau misalkan garam ikan ini berbahaya untuk bioringnya itu guys. Jadi gue pakai kapas filter doang aja sama biobol guys. Nah guys, mungkin penjelasan gue cukup sampai di sini aja ya. Apabila penjelasan gue masih banyak kekurangan, gue tolong dimaafin ya. Gue juga sama-sama belajar kok. Gue cari aman aja guys ya. Kalau gue punya salah tolong dimaafkan. Terus kalian komen aja di bawah guys, apa kesalahan gue biar gue introspeksi juga ya. Oke guys, jadi sekian dari gue Jimmy Saputra. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian like aja di bawah dan kalian subscribe ya. Untuk kalian yang kurang berkenan dengan pendapat gue, kalian dislike aja nggak apa-apa. Terus kalian komentar aja ya apa kekurangan gue. Oke guys, jadi sekian dari vlog ini. See you next time and bye bye. Thank you guys. That means you're extra